Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Sriwayuni dengan NIM 10619021. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar imunologi, unsur-unsur yang berperan dalam imunologi dan manifestasi respon imun. Imunologi berasal dari kata imunis dan logos. Imunis berarti bebas dari penyakit atau kuman, sedangkan logos berarti ilmu. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh host yang diperantarai oleh sel, terutama yang berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitivitas, alergi, dan penolakan benda asing. Sistem imun. Sistem imun merupakan sistem yang sangat kompleks dan berbagi peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh, seperti halnya sistem endokrin. Sistem imun yang bertugas mengatur keseimbangan menggunakan komponennya yang beredar di seluruh tubuh supaya dapat mencapai sasaran yang jauh dari pusat. Selanjutnya kita akan membahas manfaat imunologi untuk kesehatan atau kedokteran. Yang pertama yaitu sistem imun dapat dimanipulasi agar fungsi sistem imun dapat dikontrol untuk melawan penyakit. Manipulasi sistem imun dapat dilakukan dengan memanipulasi antigen asing yang masuk atau vaksinasi, memanipulasi pertemuan substansi asing dengan sel atau molekul sistem imun atau imunoterapi. Yang kedua yaitu reaksi imun in vitro dan in vivo dapat dimanfaatkan untuk diagnosis dan terapi penyakit infeksi yang terpapar toksin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen imunitas tubuh. Yang pertama yaitu innate atau natural immunity. Innate merupakan imunitas yang sudah ada sejak fetus atau dilahirkan yang bersifat non-spesifik atau imunitas non-spesifik dan berperan sebagai garis pertahanan pertama terhadap invasi substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu accurate atau adaptif imunitas yang bersifat spesifik atau imunitas spesifik berkembang karena diinduksi atau distimulasi oleh intervensi substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Substansi asing yang menginduksi imunitas spesifik disebut antigen. Selanjutnya kita akan membahas elemen atau unsur yang terlibat dalam innate immunity. Yang pertama yaitu permukaan luar tubuh. Epidermis kulit adalah barrier efektif untuk mencegah penetrasi mikroorganisme. Mukosa nasofaring, saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan genitourinarius dilengkapi barrier fisik atau silia dan kimia atau enzim untuk melawan atau menghambat masuknya mikroorganisme. Yang kedua yaitu fagosit. Sel yang memfagosit mikroorganisme atau partikel yang melewati epitel sistem retikuloendotelial diproduksi oleh sel-sel primordia dalam sumsum tulang, sel makrofag dalam jaringan neutrofil dan monosit dalam darah. Selanjutnya yaitu sel NK. Leukosit yang dapat mengenali perubahan-perubahan permukaan sel yang diinfeksi virus merupakan NK yang akan berkontak atau membunuh sel terinfeksi. Yang keempat yaitu soluble factors. Interferon protein diproduksi sel terinfeksi virus dan limfosit yang akan mengaktifkan sel NK dan menginduksi resistensi sel yang berdekatan dengan sel terinfeksi. Komplemen protein serum aktivasi komplemen dapat menyelubungi bakteri sehingga menarik untuk difagosit. Opsionisasi menyebabkan lisis membran sel bakteri atau lytic pathway. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dalam reaksi imunologik. Di samping sistem imun di atas, masih terdapat unsur-unsur lain yang berperan dalam mekanisme respon imun. Misalnya antigen yang menyulut timbulnya respon imun serta faktor-faktor humoral lain dalam antibodi yang berfungsi menunjang mekanisme tersebut. Antigen adalah suatu substansi atau potensi dari suatu zat yang mampu merangsang timbulnya respon imun dan dapat dideteksi baik berupa respon imun seluler maupun respon imun humoral atau respon imun kedua-duanya. Karena sifatnya itu, maka antigen disebut juga imunogen.
Imunogenitas atau kemampuan dari imunogen untuk merangsang terbentuknya antibodi tergantung pada antigennya sendiri, cara masuknya individu yang menerima antigen tersebut, dan kepekaan dari metode yang digunakan untuk mendeteksi respon imunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi imunogenitas dari suatu molekul atau substansi sangat kompleks dan tidak dapat dipahami secara gamblang. Akan tetapi, beberapa kondisi tertentu telah diketahui perannya dalam menimbulkan sifatnya imunogenitas tersebut, seperti keasingan, ukuran molekul, kerumitan struktur kimiawi, konstitusi genetik, metode pemasukan antigen, dan dosis. Bila sistem imun terpapar oleh zat yang dianggap asing, maka akan terjadi dua respon imun, yaitu respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Walaupun kedua respon imun ini prosesnya berbeda, namun telah dibuktikan bahwa kedua jenis respon imun di atas saling meningkatkan efektivitasnya. Respon imun yang terjadi sebenarnya merupakan interaksi antara suatu komponen dengan komponen lain yang terdapat di dalam sistem imun. Interaksi tersebut berlangsung bersama sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu aktivitas biologik yang seirama dan serasi. Selanjutnya yaitu respon imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan respon imun yang spesifik untuk jenis tertentu, merespon terhadap paparan dan terjadi dalam beberapa hari. Pada paparan berikutnya akan terjadi lebih cepat. Sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenali benda asing. Benda asing yang pertama kali muncul akan langsung dikenali dan terjadi sensitisasi sel-sel dalam sistem imun tersebut. Benda asing yang sama, bila terpajang ulang, akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan. Respon sistem imun spesifik lebih lambat karena dibutuhkan sensitisasi sel oleh antigen, namun memiliki perlindungan lebih baik terhadap antigen. Manifestasi respon imun alamiah dapat berupa kulit, epitel mukosa, selaput lendir, gerakan silia saluran nafas, batuk dan bersin, lisozim, IgA atau imunoglobin A, pH asam lambung. Pertahanan humoral non-spesifik berupa komplement, interferon, protein fase akut, dan kolektin. Komplement terdiri atas sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Komplement juga berperan sebagai opsonin yang meningkatkan fagositosis yang dapat menimbulkan lisis bakteri dan parasit. Tidak hanya komplement, kolektin merupakan protein yang berfungsi sebagai opsonin yang dapat mengikat hidrat arang pada permukaan kuman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.